Oke, bismillahirrahmanirrahim. Saya lanjutkan ya. Setelah tadi kita pelajari tentang tetapan kesetimbangan dan cara menghitungnya, sekarang kita mencari tahu apa sih maknanya tetapan kesetimbangan itu. Untuk apa kalian pelajari tetapan kesetimbangan? Untuk apa kita capek-capek ngitung gitu. Tetapan kesetimbangannya berapa? Nah, jadi tetapan kesetimbangan itu akan dipakai dalam 3 faktor atau 3 hal. Itu yang pertama, menentukan apakah suatu reaksi bolak-balik berada dalam keadaan setimbang atau tidak, ya. Jadi meskipun reaksinya bolak-balik, tidak selamanya reaksi itu berada dalam sistem yang setimbang, berada dalam keadaan yang setimbang. Bisa jadi belum tercapai kesetimbangan, ya, atau sudah lewat dari kesetimbangannya. Lalu bisa juga untuk menentukan komposisi zat-zat dalam keadaan setimbang. Kita lihat mana yang lebih banyak dalam keadaan setimbang gitu. Karena nanti akan ada juga pergeseran kesetimbangan. Kita mau mencari produk yang mana nih, berarti apa yang harus kita lakukan, seperti itu. Lalu yang ketiga adalah memprediksi arah reaksi. Ya, kita akan bahas satu-satu. Ini yang pertama adalah memprediksi arah reaksi. Nah, ini dilakukan dengan membandingkan antara nilai QC ya dengan KC. KC itu tetapan kesetimbangan, sudah ada tetapannya sebetulnya. Ya. Jadi rumus itu yang dipakai itu untuk menentukan KC ya. Secara tetapan itu sudah ada. Tapi kita juga bisa menghitung QC atau quotient reaksi. Nah, nilai QC ini kita dapat dari mana? Dari pada saat ini. Misalnya dalam satu keadaan ya, apakah sudah setimbang atau belum, kita hitung dengan menggunakan konsentrasi zat yang terlibat di dalam suatu sistem kesetimbangan tadi itu. Apakah sudah tercapai kesetimbangannya atau belum, dan bagaimana arah reaksinya. Itu kita menggunakan QC. Tapi kalau KC biasanya itu adalah sudah nilai tetapan dan diberikan referensi. Sudah ada, oh ini sebagai patokan nilai KC-nya sekian. Nah, ini ada beberapa keadaan, ya ada 3 keadaan. Ketika nilai QC lebih kecil daripada KC, ini reaksinya masih berlangsung ke kanan sampai dengan QC sama dengan KC. Ya, jadi ini belum terjadi kesetimbangan. Reaksinya masih ke kanan ketika nilai QC lebih kecil dari KC. Tapi kalau QC-nya lebih besar dari KC, ini berarti reaksinya berlangsung ke kiri sampai dengan QC sama dengan KC. Nah, tapi kalau QC sama dengan KC, ini berarti campurannya sudah dalam keadaan setimbang. Seperti itu. Jadi ada reaksi yang berlangsungnya ke kanan lebih dominan daripada ke kiri, ada juga yang ke kiri lebih dominan daripada ke kanan, tapi ada juga yang laju reaksi ke kanan sama dengan laju reaksi ke kiri, yaitu dalam keadaan setimbang. Nah, selanjutnya nih yang akan kita pelajari adalah tetapan kesetimbangan tekanan atau KP. Tadi di video sebelumnya saya sudah singgung ya tentang KC dan KP. Ini masih sama, rumusnya sebenarnya sama, cuman kalau di konsentrasi itu kan kita pakai rumus Q. Ya. Kalau di sini kita pakai P atau tekanan parsial gas. Ya. Ini nilai P dari suatu zat ini sama dengan mol gas X per mol total gas dikalikan tekanan total dari sistem. Ini saya akan jelaskan lebih banyak nanti di video selanjutnya. Ada contoh soal untuk nilai KP, karena kalian harus saya biasakan dulu untuk mengerjakan ini. Tapi ini silakan kalian catat dulu ya. Silakan kalian catat dulu rumusnya. Jadi nanti ketika kita bahas soal, kalian sudah gak kaget, oh yang mana ya itu rumusnya ya. Nah, langsung rumus yang ini. Jadi untuk menentukan tekanan parsial suatu gas, ini kita pakai mol gas X per mol gas total dikalikan tekanan total sistem. Kalau tekanan total sistemnya misalnya 3 atm, ya berarti tinggal perbandingan mol gas dengan mol total gas ya. Ini mol total gasnya yang hanya yang terlibat dalam kesetimbangan. Berarti hanya yang gas aja gitu. Dikalikan dengan tekanan total. Oke, lalu ada hubungan KC dan KP. Tadi kalian bisa menentukan KC, bisa menentukan KP. Lalu kalau
nilai KC dengan KP ini, misalnya diketahui KC-nya aja berapa nilai KP-nya, atau nilai KP-nya aja yang diketahui berapa nilai KC, ini ada rumusnya ya. Kita pakai tetapan gas ideal ya, PV sama dengan nRT, di mana P itu tekanan, V itu volume, N kecil di sini adalah mol, R-nya tetapan gas, dan T adalah suhu dalam Kelvin. Nah, ini kalau kita ubah sedikit ya, nilai P ini sama dengan N per V dikalikan R dikali T. Nah, N per V ini bisa disubstitusi atau diubah ke persamaan Kp ya. Sehingga nilai Kp sama dengan Kc dikali RT, R dikali T pangkat delta N. Di mana nilai delta N adalah selisih jumlah koefisien produk dikurangi dengan selisih jumlah koefisien reaktan, atau selisih jumlah koefisien kanan dikurang kiri. Itu sama aja, selisihnya aja pokoknya. Kalau misalnya di kanan 3, di kiri 2 berarti 1, di kiri 4, di kanannya 3 ya berarti 1 juga. Itu hanya selisihnya aja. Nah, kenapa di sini pakainya N per V yang disubstitusi ya? N per V ini adalah rumus dari konsentrasi atau molaritas ya. N per V ini rumus molaritas ini adalah konsentrasi. Makanya kenapa Kp bisa dikonvert ke dalam Kc, atau Kc bisa dikonvert ke dalam Kp. Itu seperti itu hubungannya. Ya. Lalu ini ada beberapa hubungan tetapan kesetimbangan antara reaksi-reaksi yang berkaitan ya. Ada kalau misalnya reaksi kesetimbangannya dibalik. Jadi tadinya arah ke kanan ya, tadinya yang di kanan di kiri, misal posisinya dibalik, yang tadinya di kiri jadi di kanan jadi di kiri, itu nilai K-nya yang baru adalah 1 per K dari nilai KC yang lama. K ini bisa KC bisa KP. Nah, itu nilai tetapan kesetimbangannya ya. Lalu kalau misalnya koefisien reaksi dibagi dengan faktor N, misalnya tadinya semua koefisiennya misalnya 2 gitu, terus jadi setengahin aja, jadi tinggal 1. Nah, ini tinggal berarti kan dibagi 2 ya. Berarti nilai K yang barunya itu adalah nilai akar dari si nilai KC atau nilai KP yang lama ya. Ini rumusnya bisa kalian nanti catat ya. Ini hubungannya bisa kalian catat. Oh, kalau dibalik berarti 1 per K. Kalau misalnya dibagi nanti di akar. Kalau dikalikan dengan faktor N, misalnya tadinya di sini 2H2 ditambah O2, di sini setimbang dengan 2H2O. Aduh, ini nggak muat lagi. Dengan 2H2O ya. Kalau semuanya jadi dibagi 2, misalnya jadi H2 ditambah setengah O2 ya, ini jadi H2O. Nah, ini berarti kan dibagi, berarti nilai K-nya di akar. Kalau dikalikan 2 misalnya jadi 4H2 ditambah 2O2, ini setimbang dengan 4H2O. Itu berarti kan dikalikan, berarti nilai K-nya tinggal dipangkatin 2, seperti itu. Nah, lalu ada juga reaksi-reaksi yang dijumlahkan gitu. Nah, reaksi kesetimbangan yang dijumlahkan ini nilai K-nya adalah K1 dikalikan K2, nilai K-nya yang baru. Ini biasanya nanti akan kita pakai di asam basa ya. Untuk asam basa lemah itu ada tetapan kesetimbangan asam lemahnya itu bisa lebih dari 1 ya, maka ini akan bisa dikali K1 dikali K2. Oke, seperti itu ya. Ini teori sih banyaknya di sini ya. Nanti saya akan berikan lagi video untuk contoh soal bagaimana menghitung KP ya. Setelah itu akan saya kasih soal lagi untuk kalian latihan. Oke, kalau ada pertanyaan silahkan kalian tanyakan ya, jangan malu-malu, langsung tanya saya aja, bisa di classroom atau bisa japri saya langsung. Pokoknya kalau nggak ngerti langsung ditanya, jadi jangan sampai kalian mendem pas ujian nggak bisa ya. Oke, silahkan dicermati lagi, dicermati ulang videonya. Kalau ada yang bingung yang tadi saya bilang langsung ditanya ya. Selanjutnya silakan kalian simak ya, dicatat. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.